Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Puteka Chandrawati Arsini dengan NIM 19130139 dari Prodi Pendidikan Kimia. Berikut adalah video dari esai yang telah saya tulis. Pandemi COVID-19 dan implikasinya terhadap kehidupan. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus corona biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus merupakan jenis virus baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang terjadi di China pada bulan Desember tahun 2019. Gejala umum dari penyakit ini berupa demam yang memiliki suhu lebih dari 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Penyakit ini menular dari manusia yang satu ke manusia yang lainnya melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seorang batuk atau bersin. Dikarenakan rentannya terjadi penularan penyakit ini, maka pemerintah mengambil tindakan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 ini. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi peningkatan kasus penularan COVID-19 adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang disingkat PSBB. Kebijakan PSBB ini tidak diberlakukan di semua wilayah di Indonesia. PSBB ini diberlakukan di wilayah yang masuk ke dalam zona merah atau zona dengan kasus penularan COVID-19 tinggi. Penerapan kebijakan ini pun mempengaruhi seluruh aspek masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik, serta keamanan. Sektor ekonomi Indonesia adalah salah satu sektor yang paling berimbas dikarenakan adanya pandemi corona ini. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia atau BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI pada tahun ini terletak pada angka di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri. Seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen yang menyebabkan terjadinya penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi di tahun ini pun diproyeksikan akan mengalami peningkatan ke level 3%. Karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dan diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Pandemi ini juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Karena merebaknya virus corona ini, mulai timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak tahu siapa saja yang sudah terinfeksi virus corona, sehingga mereka akan menjaga jarak satu sama lain agar tidak tertular. Budaya kita untuk berjabat tangan dan saling bertegur sapa pun saat ini sudah mulai hilang. Bahkan, banyak terjadi penolakan warga terhadap penguburan jenazah korban corona. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada situasi politik dan keamanan negara Indonesia. Pertama, tidak tertutup kemungkinan bahwa perpanjangan masa PSBB di beberapa provinsi akan menekan daya tahan kelompok masyarakat ekonomi lemah ke titik ekstrim atau membahayakan, sehingga membuka peluang bagi kemunculan krisis keamanan seperti peningkatan kejahatan pencurian, perampokan, pemerasan, kekerasan dengan senjata api, kerusuhan, dan lain-lain. Krisis keamanan yang tidak tertangani secara komprehensif dan berkeadilan dapat berskalasi menjadi sebuah krisis politik. Selain itu, sentimen kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang makin bertambah parah di tengah lingkungan pandemi ini juga kemungkinan besar akan berkembang lebih lanjut jika pemerintah gagal dalam menyalurkan stimulus ekonomi dengan baik.
Berkaca dari pembahasan di atas, maka dengan berkembangnya virus ini menyebabkan terjadinya krisis masyarakat, di mana mulai timbul rasa curiga dan ketidakpercayaan dari masyarakat pada lingkungan di sekitarnya. Selain itu, juga mulai terjadi rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dinilai sangat lambat dalam menangani virus corona ini. Hal ini memungkinkan terjadinya aksi-aksi yang dapat mengancam pemerintahan dan juga kesatuan dan persatuan bangsa. Disinilah esensi dari pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan lebih lanjut yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dalam masa pandemi ini, rasa nasionalisme dan pri kemanusiaan kita sedang diuji. Dengan mementingkan rasa egoisme diri sendiri, tidak akan memperbaiki situasi, malah akan semakin memperburuk keadaan. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa nasionalisme dan pri kemanusiaan di masa pandemi ini. Hal ini akan menjadi tameng yang kuat dalam diri masyarakat dari tindakan-tindakan provokasi yang berniat untuk memecah bangsa.